kelompok 1 The Seven di luar nalar. Saya Risma, Saya Cerin. Saya Rin, saya Delon, saya Carlos. saya Tia, saya Preti. Silakan menyaksikan video kami. Halo, kami dari kelompok Denalar. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan berkaitan dengan kerajinan interior dari barang bekas yang akan kami produksi. Pembahasannya akan dibahas oleh teman-teman saya. Cekidot. Halo teman-teman, di sini kelompok kami, kelompok Denalar, akan menjelaskan terkait dua kerajinan, yaitu kerajinan interior dan kerajinan eksterior. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu kerajinan. Jadi, pada umumnya kerajinan itu merupakan barang yang dihasilkan melalui kerajinan tangan. Kerajinan menghasilkan karya yang mementingkan nilai keindahan sebagai hiasan atau kegunaan. Pembuatan kerajinan yang prosesnya semakin rumit dilakukan, membuat kualitas dan nilai jualnya juga semakin tinggi. Nah, kemudian kerajinan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kerajinan interior dan kerajinan eksterior. Kerajinan interior merupakan kerajinan yang digunakan untuk menghias bagian dalam rumah, seperti di kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, dan ruang tamu. Sementara itu, produk kerajinan eksterior digunakan untuk menghias bagian luar rumah, seperti dinding luar, taman, tembok, pagar, beranda, atau pintu dan jendela. Dan kelompok kami di sini memilih produk terkait dengan kerajinan interior yang digunakan untuk menghias bagian dalam rumah. Dan nama produk kami yaitu Denalar. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Now that our love has capsized, 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 capsized. Setelah teman Preti tadi menjelaskan bagaimana itu kerajinan, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan produksi dari kerajinan yang sudah kami buat. Kerajinan yang sudah kami buat itu yang merupakan kerajinan Denalar, di mana kerajinan itu tadi kan berasal dari barang-barang bekas ya. Jadi tahapan produksinya itu yang pertama ada tahapan pembahanan. Pembahanan di sini yang pertama itu jenis aktivitas dan teknik yang digunakan. Jenis aktivitas dan teknik yang digunakan itu yang pertama sendok bekas, sendok plastik bekas, dan juga sendok plastik bekas dan berikutnya itu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan produk ini yaitu yang pertama ada sendok plastik, lampu hias atau lampu kecil beserta dengan sangkarnya, lalu colokan untuk lampunya, lalu ada kabelnya, ada kabel untuk sambung lampunya nanti, terus selanjutnya itu ada botol plastik, gunting, dan lem. Itu merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan ini. Di sini saya akan menjelaskan tahap produksi, yaitu pembentukan. Yang pertama, memotong sendok plastik. Yang kedua, menyiapkan botol plastik sesuai dengan ukuran lampu yang diinginkan. Yang ketiga, membentuk sendok plastik menggunakan lem pada botol sampai semua permukaan botol tertutup. Alat dan bahan yang digunakan yaitu menggunakan sendok plastik, menggunakan botol plastik, dan menggunakan lem tembak. Metode dan alat K3K, yaitu sarung tangan agar terhindar dari lengketan lem. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tahap produksi berkaitan dengan perakitan. Jenis aktivitas dan teknik yang digunakan. Yang pertama, memasang kabel pada botol plastik yang sudah diletakkan sendok plastik. Yang kedua, memasang bohlam lampu. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan, yaitu menggunakan kabel. Dan yang kedua, menggunakan bohlam lampu. Teknik yang terakhir itu finishing. Jenis aktivitas dan teknik yang digunakan.
yaitu meletakkan lampu pada sangkarnya. Kemudian alat tambahan itu menggunakan sanggar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan kegunaan kita memakai lampu hias. Apa saja ya? Yang pertama adalah mempercantik ruangan Anda. Ya, dengan mempunyai lampu hias, itu akan membuat ruangan kita lebih menarik untuk dipandang. Yang kedua, yaitu memberi ruangan menambah kesan artistik. Kenapa? Nah, selain menambah kesan yang indah dan mempercantik ruangan, lampu hias juga menambah kesan artistik, di mana ketika lampu hiasnya itu cocok dengan tema ruangan yang Anda miliki, itu akan membuat tema ruangan Anda lebih hidup. Nah, yang ketiga akan menambah rasa nyaman ketika Anda beristirahat. Contohnya ketika lampu itu ditaruh di kamar, itu akan menambah kenyamanan dan kehangatan serta menambah nuansa romantis. Itu saja dari saya. Terima kasih. Penjelasan dari kami. Salam di luar nalar.